Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah atau Elohim dalam bahasa Ibrani. Ketika Allah atau Elohim ini memanggil dan mengutus Musa untuk melepaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir, Musa menanyakan namanya. Maka dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai dengan 15, Allah atau Elohim memberitahukan namanya. Namanya ialah Tuhan, atau dalam bahasa Ibrani Yahweh. Dari nama ini kemudian muncul nama Yehova. Yehova inilah yang disembah oleh Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan umat Israel dalam perjanjian lama. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 10 sampai dengan 15, Yehova ini menyebut dirinya sebagai Allah, sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai penebus, dan sebagai raja. Dan Yehova ini memerintahkan umat Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Itulah sebabnya ada istilah saksi Yehova. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya perlu kita fahami bahwa Yehova ini berinkarnasi menjadi manusia. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31, malaikat Gabriel menamai dia Yesus. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1, pasal 4 ayat 7 dan 10, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, pasal 18 ayat 36 sampai dengan 37, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, pasal 4 ayat 12, Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19, dan Kitab Wahyu pasal 19 ayat 16, Yesus disebut sebagai Allah, sebagai satu-satunya juru selamat, sebagai penebus, dan sebagai raja. Dan kepada rasul-rasulnya, Yesus memerintahkan mereka menjadi saksi-saksinya atau saksi Yesus Kristus. Dengan demikian, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yehova dalam perjanjian lama sama dengan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Itu sebabnya dalam perjanjian lama tidak disebut nama Yesus karena ada nama Yehova. Dan dalam perjanjian baru tidak disebut nama Yehova karena sudah ada nama Yesus Kristus. Itu sebabnya orang Kristen secara umum mengakui Yehova dan Yesus sebagai Allah. Dan pengakuan ini dituangkan dalam liturgi ibadah umat Kristen. Karena itu, saudara-saudara, salah besar jika aliran saksi Yehova menolak kealahan Yesus, karena mereka gagal paham tentang kesamaan Yehova dan Yesus. Karena mereka memahami pribadi Yehova hanya sampai di kitab Yesaya 43. Mereka tidak tuntas memahaminya sampai di perjanjian baru, sampai pada pribadi Yesus Kristus dan karya-karyanya. Seandainya mereka tidak gagal paham, saudara-saudara, maka yang pertama, mereka pasti mengakui bahwa Yehova sama dengan Yesus. Yang kedua, mereka juga pasti mengakui kealahan Yesus. Dan yang ketiga, sudah pasti mereka akan menyaksikan nama Yesus, bukan hanya menyaksikan nama Yehova. Jadi itulah yang membedakan kita dan pemahaman kita sebagai umat Kristen pada umumnya dengan aliran saksi Yehova. Semoga penjelasan saya yang sederhana dan alkitabiah ini dapat memberi pencerahan kepada setiap umat Kristen yang sering bertanya mengapa aliran saksi Yehova tidak mengakui kealahan Yesus dan tidak menyaksikan nama Yesus.